Hello Technolovers, jika Anda berpikir bahwa peperangan modern hanya terjadi di layar kaca televisi atau di garis depan yang terlihat jelas oleh kamera satelit, maka hari ini persepsi itu akan kita bongkar secara total. Peperangan yang sesungguhnya seringkali terjadi di dalam bayang-bayang, di titik-titik buta yang luput dari perhatian dunia, dan di wilayah-wilayah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Hari ini kita akan membicarakan sebuah skenario spionase dan manuver militer yang begitu berani, begitu rahasia, hingga rasanya seperti sebuah fiksi. Namun, ini adalah kenyataan mutlak. Laporan investigasi terbaru baru saja menguak betapa rumit, dalam, dan berbahayanya jaring operasi intelijen di kawasan Timur Tengah. Sorotan tajam kita kali ini jatuh tepat di atas hamparan wilayah gurun di Irak. Sebuah negara yang tanahnya telah berkali-kali menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan global. Semuanya bermulai dari sebuah laporan eksklusif dan sangat menggemparkan yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal pada hari Sabtu lalu. Mengutip dari berbagai sumber tingkat tinggi yang memiliki akses langsung ke jantung operasi rahasia ini. Koran bergengsi tersebut menyingkap sebuah fakta yang membuat banyak analis militer terhenyak. Secara diam-diam, tanpa terdeteksi oleh radar publik, militer Israel ternyata telah membangun sebuah pangkalan militer rahasia yang tersembunyi jauh di dalam wilayah gurun Irak. Mari kita cerna informasi ini sejenak. Irak secara teknis dan historis bukanlah negara yang bersahabat dengan Israel. Membangun sebuah fasilitas militer di tanah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dan bahkan cenderung memusuhi adalah sebuah langkah yang membutuhkan nyali luar biasa. Teknologi siluman tingkat tinggi dan tentu saja operasi intelijen yang nyaris tanpa celah. Tujuannya sangat spesifik, taktis, dan krusial. Fasilitas tersembunyi ini difungsikan murni sebagai titik tumpu atau batu loncatan strategis untuk mendukung secara penuh serangkaian operasi udara rahasia Israel dalam kampanye militer mereka melawan Iran. Anatomi operasi senyap dan kolusi tingkat tinggi. Fakta yang jauh lebih menarik dan mengundang tanda tanya besar adalah mengenai garis waktu pembangunannya. Kapan sebenarnya pangkalan ini didirikan? Apakah dibangun dalam semalam saat eskalasi tiba-tiba memuncak? Jawabannya adalah tidak. Laporan tersebut menegaskan dengan sangat jelas bahwa pos terdepan ini didirikan sesaat sebelum genderang perang secara resmi ditabuh. Ini menunjukkan sebuah perencanaan jangka panjang yang sangat matang. Sebuah antisipasi dari skenario terburuk yang sudah dikalkulasi jauh-jauh hari di meja komando di Tel Aviv. Dan yang paling patut digarisbawahi dari seluruh operasi ini adalah fakta bahwa langkah senyap tersebut tidak dilakukan sendirian. Israel melakukan manuver ini dengan sepengetahuan penuh dan kemungkinan besar dengan persetujuan diam-diam dari sekutu utama sekaligus pelindung strategis mereka, Amerika Serikat. Keterlibatan Washington memberikan lapis perlindungan politik dan intelijen yang memungkinkan pangkalan ini bisa beroperasi di bawah radar. Di lapangan, pangkalan yang tersembunyi di balik bukit-bukit pasir ini bertransformasi menjadi urat nadi logistik yang sangat vital, yang dikelola langsung oleh unit pasukan khusus elit Israel. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat logistik terpadu untuk Angkatan Udara Israel, sebuah tempat di mana pesawat-pesawat tempur, drone, atau helikopter operasi khusus bisa mendarat darurat, mengisi ulang bahan bakar, atau menyusun ulang formasi sebelum kembali menembus wilayah udara Iran yang dijaga sangat ketat oleh sistem pertahanan udara. Psikologi penyelamatan dan jaring pengaman udara. Mari kita selami lebih dalam apa saja fasilitas yang disiapkan di pangkalan misterius ini. Militer Israel menyadari betul resiko menerbangkan jet tempur mereka jauh ke dalam wilayah musuh. Karena itu mereka tidak mau bertaruh dengan nyawa para pilotnya. Di pangkalan gurun Irak tersebut, mereka menyiagakan tim pencarian dan penyelamatan, atau yang dalam dunia militer dikenal sebagai Combat Search and Rescue, atau CSAR. Tim elit ini bukan sekedar tentara biasa, mereka adalah spesialis yang dilatih untuk masuk ke garis belakang pertahanan musuh, bertarung jika perlu, dan mengeluarkan pilot yang jatuh sebelum mereka ditangkap. Mereka ditempatkan dalam status siaga penuh, siap meluncur dalam hitungan menit setiap kali ada skuadron jet tempur Israel yang mengudara menuju perbatasan Iran. Ini adalah jaring pengaman psikologis yang sangat penting bagi para pilot tempur.
Mengetahui bahwa ada tim penyelamat yang standby di titik yang relatif dekat memberikan rasa aman saat mereka harus bermanuver di antara hujaman rudal anti pesawat musuh. Beruntungnya, atau mungkin ini adalah bukti dari kecanggihan teknologi udara Israel. Laporan tersebut mencatat bahwa pada kenyataannya tim SAR ini tidak pernah sekalipun diterjunkan. Tidak ada satupun operasi penyelamatan pilot Israel yang perlu dilakukan karena tidak ada pesawat mereka yang dilaporkan jatuh di wilayah yang mengharuskan evakuasi dari pangkalan tersebut. Namun, bukan berarti suasana di pangkalan itu selalu tenang. Ada satu insiden kritis, sebuah momen di mana ketegangan melonjak hingga ke ubun-ubun yang nyaris membuat tim elit ini harus melesat ke udara. Insiden ini melibatkan aset milik sang sekutu besar, yakni sebuah jet tempur superioritas udara F-15 milik militer Amerika Serikat. Pesawat tempur canggih bernilai jutaan dolar itu dilaporkan tertembak jet dan hancur berkeping-keping di wilayah udara yang sangat berbahaya, yakni di dekat kota Isfahan, Iran. Isfahan sendiri bukan kota sembarangan, ia adalah rumah bagi berbagai fasilitas nuklir dan militer penting Iran, sehingga wilayah udaranya dijaga layaknya benteng berlapis baja. Mendengar kabar jatuhnya armada sahabat, Israel dengan sigap dan cepat langsung menawarkan bantuan evakuasi. Mereka siap mengarahkan tim dari pangkalan rahasia di Irak tersebut untuk menembus masuk ke Isfahan. Itu adalah momen krusial yang menguji kedalaman aliansi kedua negara. Namun pada akhirnya tawaran bantuan langsung di darat itu tidak dipakai. Mengapa? Karena pasukan militer Amerika Serikat yang tentunya memiliki sumber daya dan protokol evakuasinya sendiri yang sangat masif memutuskan untuk bergerak secara independen. Operasi beresiko tinggi itu membuahkan hasil yang melegakan. Pasukan Amerika sukses menyelamatkan kedua awak pesawat F-15 mereka dari incaran patroli musuh. Meski operasi daratnya diambil alih oleh Amerika, Israel sama sekali tidak lepas tangan begitu saja, seperti layaknya saudara seperjuangan di medan laga. Dari udara, militer Israel tetap melancarkan serangkaian serangan pelindung yang terkoordinasi. Mereka menciptakan payung udara, menggempur posisi-posisi ancaman di sekitar rute evakuasi untuk memastikan misi penjemputan pilot Amerika tersebut berjalan mulus, aman, dan tanpa hambatan dari pasukan darat Iran. Sang penggembala, helikopter, dan runtuhnya penyamaran. Kini kita akan beralih ke sebuah segmen cerita yang terasa seperti ironi terbesar dalam sejarah operasi intelijen. Anda sudah mendengar bagaimana pangkalan ini melibatkan teknologi satelit, koordinasi dua negara adidaya militer, jet tempur F-15, dan pasukan khusus elit. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kerahasiaan operasi bernilai miliaran dolar ini nyaris hancur berantakan hanya karena satu orang warga sipil biasa? Ya, mengutip dari laporan kantor berita internasional Anadolu, momen mendebarkan ini terjadi pada awal bulan Maret. Pangkalan rahasia ini tidak terendus oleh intersepsi sinyal canggih, tidak juga tertangkap oleh resolusi satelit mata-mata musuh, apalagi oleh operasi intelijen tandingan. Ancaman eksistensial terhadap pangkalan ini ternyata datang dari sepasang mata manusia biasa, seorang penggembala hewan ternak lokal Irak. Mari kita bayangkan situasinya. Sang penggembala yang mungkin hanya sedang mencari padang rumput untuk hewan ternaknya di tengah kesunyian gurun yang biasanya tak tersentuh peradaban, tiba-tiba dihadapkan pada pemandangan yang sama sekali tidak lazim, yang melihat pergerakan militer yang masif di wilayah yang seharusnya kosong melompong, yang mengamati suara baling-baling yang membelah angin, pendaratan helikopter-helikopter, taktis penampilan gelap, dan aktivitas yang memancarkan aura rahasia. Sebagai warga negara biasa yang melaporkan kejanggalan ini kepada pihak berwenang setempat, siapa sangka laporan dari mulut ke mulut itu menggelinding bak bola salju. Kabar ini sampai ke telinga petinggi di Baghdad dan bahkan disiarkan oleh media resmi pemerintah Irak. Tentu saja hal ini memicu lonceng peringatan di markas besar militer Irak. Pasukan keamanan Irak segera dimobilisasi dan dikerahkan besar-besaran, bergerak maju menyusuri padang pasir untuk menyelidiki titik koordinat yang dilaporkan mencurigakan itu. Mereka ingin tahu siapa yang berani bermain-main di tanah berdaulat mereka. Di sisi lain, di dalam ruang kendali operasi pangkalan rahasia tersebut, alam tanda bahaya berbunyi nyaring. Menyadari bahwa penyamaran berharga mereka sebentar lagi akan terbongkar secara memalukan oleh pasukan reguler Irak, militer Israel mengambil langkah keputusan yang sangat drastis, cepat, dan agresif.
Laporan investigasi tersebut mengungkap bahwa pasukan Israel seketika melancarkan serangan udara preemptif tepat di awal mula terjadinya potensi bentrokan. Serangan udara presisi ini tidak ditujukan untuk menghancurkan sebuah kota, melainkan difokuskan langsung untuk mencegat, menghentikan laju dan memukul mundur konvoi pasukan Irak yang sedang menuju ke sana. Memastikan dengan segala cara bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai atau bahkan melihat wujud fisik dari lokasi pangkalan rahasia tersebut. Hingga saat saya membacakan naskah ini, pejabat militer Israel menerapkan strategi tutup mulut yang ketat. Mereka secara konsisten menolak untuk memberikan komentar, bantuan, atau konfirmasi apapun terkait publikasi laporan tersebut. Membiarkan operasi ini tetap berada di wilayah ambiguitas yang disengaja. Sebaliknya, di ibu kota Irak, Baghdad, suasana politik meledak dalam kemarahan yang luar biasa. Insiden pencegatan paksa di bulan Maret itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, nyawa manusia. Seorang tentara angkatan bersenjata Irak dilaporkan tewas akibat imbas dari serangan udara protektif Israel tersebut. Bagi Irak, ini bukan lagi sekedar insiden salah faham, ini adalah pelanggaran kedaulatan wilayah tingkat tinggi yang memakan korban jiwa dari warganya sendiri. Qais al-Muhammadawi, sosok penting yang menjabat sebagai wakil komandan komando operasi gabungan Irak, maju ke hadapan publik untuk menyampaikan kecaman paling kerasnya melalui corong media pemerintah. Dengan nada geram dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap manuver yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya, ia mengeluarkan pernyataan tegas yang berbunyi, operasi gegabah ini dilakukan tanpa koordinasi atau persetujuan. Sebuah kalimat singkat, namun secara sempurna, merangkum betapa rapuhnya batas-batas kedaulatan sebuah negara ketika sudah terhimpit di tengah pertempuran proksi raksasa geopolitik dunia. Gelombang pasang geopolitik dan kebuntuan diplomasi. Untuk benar-benar memahami mengapa operasi rahasia sekecil pangkalan di gurun bisa berdampak sebegitu masif, kita harus menarik lensa pencitraan kita lebih jauh dan melihat gambaran makronya. Rentetan insiden di pasir Irak ini hanyalah salah satu ujung dari benang kusut ketegangan regional yang terus memanas, yang grafiknya terus menanjak tajam hingga nyaris menyentuh titik didih peperangan total. Eskalasi destruktif ini meledak tak terkendali sejak tanggal 28 Februari lalu. Saat itu, dalam sebuah operasi gabungan yang mengejutkan, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer yang dikalkulasi secara langsung terhadap target-target strategis Iran. Serangan ini ibarat memukul sarang lebah raksasa. Hal ini secara instan memicu reaksi berantai yang mengerikan. Teheran tidak tinggal diam. Mereka melancarkan aksi pembalasan berskala besar yang tidak hanya menargetkan fasilitas militer Israel, tetapi daya rusaknya meluas hingga menyasar kepentingan serta sekutu-sekutu Amerika Serikat di semenanjung kawasan Teluk. Yang paling menakutkan bagi dunia internasional dari aksi balasan Iran ini adalah langkah drastis mereka yang memutuskan untuk memblokir dan menutup perairan Selat Hormuz. Selat sempit ini bukan sekedar jalur laut biasa, ia adalah kerongkongan bagi perdagangan energi dunia. Menghentikan arus lalu lintas di Selat Hormuz sama artinya dengan mencekik leher perekonomian global, memicu kepanikan di pasar saham dunia dan membuat harga minyak mentah melambung tinggi tanpa kendali. Seluruh kawasan dipaksa menahan napas. Di tengah situasi yang kelam dan seolah tanpa jalan keluar tersebut, secercah cahaya harapan diplomatik sempat bersinar pada awal bulan berikutnya. Tepat pada tanggal 8 April, berkat upaya diplomasi yang sangat alot dan intensif yang secara mengejutkan dimediasi oleh negara Pakistan, sebuah negara yang memiliki kedekatan historis dan agama di kawasan tersebut. Sebuah kesepakatan gencatan senjata sementara akhirnya berhasil diberlakukan. Suara dentuman meriam untuk sejenak berhenti bergema. Namun, seperti yang sering terjadi dalam konflik abadi di Timur Tengah, realita politik di atas kertas meja perundingan tidak pernah semudah janji-janji lisan. Rangkaian negosiasi perdamaian lanjutan yang digelar di ibu kota Pakistan, Islamabad, menghadapi ujian berat. Dialog antar pihak yang bertikai itu menemui jalan buntu yang tebal. Ketidakpercayaan yang sudah berurat akar selama puluhan tahun tidak bisa diselesaikan hanya dalam beberapa kali pertemuan. Pada akhirnya, negosiasi tingkat tinggi di Islamabad itu dipastikan gagal melahirkan draft kesepakatan damai yang komprehensif dan permanen. Menyikapi ruang hampa ketidakpastian diplomasi ini,
Dinamika politik kembali berubah arah. Presiden Donald Trump yang kembali memegang tampuk kekuasaan Amerika Serikat akhirnya turun tangan dan mengambil alih kendali narasi. Dengan gaya khasnya, ia mengumumkan sebuah keputusan terkait status konflik tersebut, pemberlakuan perpanjangan masa gencatan senjata. Namun ada satu catch atau catatan penting di sini. Perpanjangan ini diumumkan tanpa menetapkan batas waktu atau deadline yang jelas, tidak ada tanggal kadaluarsa. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar melegakan karena berarti perang terbuka ditunda. Namun bagi para analis geopolitik, gencatan senjata tanpa batas waktu yang jelas ini ibarat sebuah bom waktu yang angkanya terus berdetak pelan. Ia tidak mengakhiri konflik, ia hanya membekukannya sesaat, membiarkan seluruh negara di kawasan tersebut terus bernafas dalam bayang-bayang ketegangan, di mana satu percikan api kecil saja seperti terlihat ya sebuah helikopter oleh seorang pengembala bisa memicu kembali kebakaran yang jauh lebih besar. Terima kasih telah menemani perjalanan naratif yang panjang ini. Kita akan terus memasang telinga dan mengawasi setiap pergerakan pasir di Timur Tengah. Sampai jumpa di episode dokumenter audio kita yang berikutnya.